Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, para petani porang, untuk dataran rendah, jangan coba-coba untuk menanam porang tanpa naungan, maka hasilnya akan seperti ini. Ini ya. Ini untuk teman-teman yang memiliki lahan di kawasan atau wilayah-wilayah dataran rendah tanpa naungan, maka ketika hujan tidak turun hanya 2 minggu saja, maka porang-porang Anda akan terlihat seperti ini, mati. Ini bukan dorman kawan-kawan, karena pertumbuhan kataknya belum maksimal. Ini kepanasan. Nah, ini salah satu masukan saya untuk teman-teman yang berada di dataran rendah, minim hujan. Di sini hujan sangat jarang turun, meski sudah memasuki musim hujan. 2 minggu hujan itu sudah membuat porang-porang kita seperti mau mati. Bahkan yang ada di tengah rumputan ini masih bertahan hidup. Akan tetapi jika hujan tidak turun-turun ke depan, ini pun nantinya akan tumbang satu-satu. Terlihat pada daun sudah mulai menguning. Saya anjurkan kepada teman-teman yang memiliki lahan di wilayah dataran rendah dengan minim hujan untuk tetap tidak menggunakan naungan, harap menyiapkan sistem irigasi atau penyiraman air secara rutin. Nah, ini daunnya kering meski sudah berada di antara rerumputan, itu satu persatu daunnya sudah mulai nampak kering, keriput. Ini tidak mampu bertahan selama itu ya, 2 minggu, seminggu saja terik yang sangat ekstrim itu bisa membuat tanaman porang langsung mati, apalagi jika hanya 2 minggu. Tanaman-tanaman yang ada di sini yang membuatnya tetap survive selama 2 minggu karena adanya gulma-gulma yang tumbuh di sekitarnya, sehingga tetap menjaga kelembaban tanah meski kondisi tanah sudah sangat kering. Lihat daun-daunnya kawan-kawan, ini kalau tidak dibantu dengan penyiraman air, ini akan segera mati. Nah, ini akan merugikan teman-teman petani porang. Usia tanam misalnya 3 bulan sampai 4 bulan itu adalah fase pertumbuhan katak. Jika mati sebelum memaksimalkan pertumbuhan katak, ini akan merugikan teman-teman. Memang pada akhirnya akan tumbuh tunas baru, namun seperti ini sudah ada tiga tunas yang tumbuh. Tunas pertama sudah tumbang. Nah, masalahnya jika tanpa naungan, tunas pertama belum maksimal menumbuhkan katak, kemudian tumbuh tunas kedua lagi, masuk fase 2 minggu tidak hujan, maka itu akan rebah lagi, kemudian tumbuh tunas baru lagi. Ini akan sangat merugikan kita. Kenapa? Bahkan kataknya pun Anda tidak akan dapat memanennya karena baru dalam fase pertumbuhan katak di tunas pertama seperti ini. Nah, ini sudah lumayan besar, namun belum maksimal jumlah pertumbuhan katak. Kemudian tumbuh tunas baru lagi sebelum saatnya rebah. Nah, akan berulang terus seperti itu ya kawan-kawan. Jika hujan atau Anda tidak menyiram di saat kondisi panas sudah mendera tanaman-tanaman ini, maka dia akan tumbang lagi sebelum Anda sempat mampu memanen katak-kataknya. Nah, pada kondisi seperti ini, sekali lagi saya anjurkan teman-teman untuk melakukan
penyiraman. Atau jika Anda ingin tetap bersikukuh menanam porang dengan lahan terbuka, maka tentu Anda harus menyiapkan sistem pengairan air atau irigasi secara teratur, mengantisipasi agar tanah tetap lembab, tidak kering seperti ini. Ini sangat merugikan kawan-kawan ya. Jika fase katak sudah mulai tumbuh dan kemudian rebah di saat ukurannya masih sangat kecil-kecil dan belum maksimal, tumbuh lagi berikutnya, kemudian rebah lagi, belum saatnya untuk dipanen atau tidak memenuhi standar ukuran katak yang dapat kita panen, ini akan merugikan kita sekalian, teman-teman. Nah, jalan satu-satunya jika teman-teman ingin aman untuk menanam porang, maka sebaiknya tanam porang yang memiliki naungan atau pohon-pohon yang berfungsi sebagai pelindung dari sengatan matahari langsung. Nah, ini kataknya sudah lumayan besar ini, kemudian rebah. Ini masih bagus, masih dapat untuk kita panen, namun sebagian besarnya ukurannya masih kecil-kecil, kemudian rebah, itu tidak dapat kita gunakan untuk sebagai bibit tanaman porang. Nah, teman-teman sekalian jangan memaksakan keinginan untuk tetap menanam porang di lahan terbuka jika kondisi Anda berada di wilayah yang dataran rendah dengan curah hujan yang sangat minim. Nah, tempat saya ini secara teratur hujan hanya turun sekali dua kali dalam 2 minggu terik matahari. Nah, ini lama-lama meski ini lihat daunnya sangat kering keriput, meski sudah dilindungi oleh gulma-gulma yang ada di sekitarnya. Nah, andai saja tidak ada gulma ini, sudah lama tanaman porang ini sudah mati ya. Nah, kondisi seperti inilah tanaman-tanaman ini membutuhkan pengairan yang cukup, teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak memiliki dana atau biaya ekstra untuk membiayai perawatan porang Anda dengan membiayai tukang untuk selalu menyiram dan sebagainya, maka jangan sekali-kali melakukan penanaman porang dengan lahan terbuka atau tanpa naungan, karena itu membutuhkan upaya-upaya yang besar untuk tetap menjaga kelembapan tanahnya dengan melakukan sistem penyiraman atau sistem irigasi. Jika tidak dilakukan seperti itu, maka nasib porang Anda akan seperti ini ya, kekeringan tanpa air. Itu jika wilayah Anda curah hujan sangat minim. Apalagi teman-teman yang hendak menanam porang dalam jumlah yang sangat besar atau ukuran lahan yang cukup besar, saya anjurkan untuk menanam porang di lahan dengan naungan. Jika tanpa naungan ini sangat berisiko, butuh perawatan yang lebih, yang juga membutuhkan biaya lebih dalam perawatannya. Nah, teman-teman yang tidak ingin menghabiskan budget terlalu banyak terkait dengan pengairan, dengan kondisi cuaca yang sangat panas daerah-daerah dataran rendah, maka penanaman porang sebaiknya Anda lakukan di tempat-tempat yang memiliki naungan yang cukup atau tanahnya yang selalu lembab. Jika Anda tetap memaksakan, maka kondisi tanaman porang Anda jika tidak diberi penyiraman secara manual, maka akan pada akhirnya akan kering, daunnya kering,
belum saatnya untuk dorman, kemudian pada akhirnya akan rebah seperti ini ya. Nah, ini akan sangat merugikan para petani-petani porang ke depan. Nah, adapun teman-teman yang tanaman porang yang ada di sini bisa tumbuh selamat itu karena masih mendapatkan perlindungan dari rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Nah, demikian sharing saya kali ini, teman-teman sekalian. Tetap semangat, semoga ini dapat memberikan manfaat. Dukung terus channel ini, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.